untuk memberi umat minum. Ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan, dan itu berupa mujizat terjadi. Saudara, jangan sampai kita mengalami keberhasilan dalam hidup ini, keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam usaha. Itu tidak terlalu sulit membuat kita menjadi tinggi hati. Itu sebabnya perjalanan sukar yang Tuhan pernah izinkan kita alami, Tuhan rancang kita alami, Tuhan ingatkan. Ingat, waktu sukar engkau berseru kepadaku, aku tolong. Itu karena aku yang tolong, bukan karena kemampuanmu. Siapa yang mampu melenyapkan COVID sekarang ini? Sungguh-sungguh ini ada kesempatan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun kita masih mendengar banyak orang-orang jahat yang katakan ini corona ndak ada, cuma bohongnya pemerintah, bohongnya orang-orang dagang. Orang-orang jahat cari kata-kata untuk dia ingin terkenal. Ucapan dusta untuk tujuan-tujuan tertentu, dan kita lihat itu terjadi. Meninggikan diri. Mestinya di saat seperti sekarang ada kesempatan kita belajar merendahkan diri. Maut mengancam setiap saat di sekitar hidup kita. Tuhan tolong supaya orang-orang jahat yang mengeluarkan cerita-cerita dusta, cerita hoax hari-hari ini, kiranya ada kesempatan untuk merendahkan diri. Orang yang terlalu banyak kritik dan kritiknya banyak kali asal ngomong karena kesombongan dia, seenaknya dia bicara karena dia orang terkenal di negara ini, orang terkenal di gereja, orang terkenal di masyarakat, ngomong seenaknya. Kesombongan. Jadi kita terlalu mudah untuk sombong ketika kita rasa berhasil. Ketika kita rasa banyak orang sudah menyukai kita. Kita jadi orang terkenal. Terlalu gampang. Kita jadi orang terkenal, jadi orang berhasil, jadi orang yang mengalami banyak mujizat, seringkali tanpa terasa mulai menyombongkan diri. Itu sebabnya Tuhan ingatkan. Ingat perjalananmu yang atas kehendak Tuhan. Ketika melewati padang gurun yang berbahaya, ada ular-ular yang ganas dan ada kalajengking. Mungkin sekarang Tuhan ingatkan kita begini. Ingat perjalananmu yang atas kehendakku. Ketika engkau melewati COVID-19 ini, ketika bangsamu, ketika keluargamu melewati COVID-19 ini, kami lewati. Mudah-mudahan tidak ada saudara yang alami, tetapi kami sudah lewati. Itu sungguh-sungguh seperti berjalan melangkah, sedang melangkah menuju kuburan, sedang melangkah menuju kematian. Penderitaannya, kalau langsung mati mungkin masih enak, tapi penderitaannya berhari-hari. Tapi Tuhan ingatkan, kalau sudah alami itu bukan kesempatan untuk kita membanggakan diri. Kadang-kadang sekarang orang bilang dengan iman, gak usah ngomong-ngomong COVID, ngomong tentang Tuhan terus. Betul, ada betulnya. Tetapi kita lihat kenyataan, COVID ada di depan kita. Ular dan kalajengking ada di depan mata orang Israel. Hanya pertolongan Tuhan kalau mereka berkemah dan tidur, mereka tidak dimakan, tidak digigit sama ular dan kalajengking. Begitu juga dengan kita hari-hari ini. Tiap hari kami berdoa, Tuhan, perlindungan Tuhanlah yang sempurna. Kami terbatas melindungi diri. Pemerintah terbatas untuk bikin supaya masyarakat terlindung. Tetapi berbahagialah kalau orang, firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang
yang berlindung kepada Tuhan. Cuma Tuhan yang mampu melindungi kita dengan sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Tuhan melatih kita untuk menjadi rendah hati. Melalui perjalanan sukar, Tuhan latih kita untuk menjadi rendah hati. Yang kedua, Tuhan izinkan kita melewati keadaan sukar. Tuhan tuntun kita ke dalam jalan yang sukar seperti sekarang ini untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maksudnya bukan Tuhan tidak tahu apa yang di hati kita. Maksudnya adalah begini. Ketika dalam kesukaran kita sangat ketakutan, kita sadari, oh rupanya iman saya belum seberapa. Oh Tuhan, saya mau belajar untuk makin beriman kepada Engkau. Supaya kita tahu siapa kita. Bukan Tuhan tidak tahu siapa kita, tetapi untuk Tuhan mau supaya kita tahu. Oh, ketika kita mengeluh, ketika kita ketakutan, ketika kita kebingungan, nah, kita tahu, oh rupanya saya ini belum terlalu kuat iman saya. Atau ketika kita bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, jadilah kehendak-Mu. Walaupun itu tidak enak buat saya ingin tetap melakukan firman-Mu dengan setia. Saya ingin tetap beribadah kepada Engkau dengan setia, walaupun terpaksa di rumah. Bukan karena kita di rumah, terus ada kesempatan kita bilang, masa bodoh lah. Saudara, melekatlah dengan Tuhan di hari-hari ini. Kita ingat Mazmur 62, dekat Allah aku tenang. Bina hubungan, walaupun saudara sedang di rumah. Bukan kesempatan untuk bikin dosa, kesempatan untuk meremehkan Tuhan. Tapi buat kesempatan di hari kesempatan untuk beribadah ini. Beribadahlah di rumah. Dengan keluarga. Ajak keluarga untuk berdoa di rumah. Bukan kesempatan kita karena tidak ada gereja ditutup. Tempat ibadah ditutup, kita kesempatan untuk berbuat apa yang kita suka tetapi sudah tidak disukai Tuhan. Tuhan ingin mengetahui siapa kita ketika kita dalam kesulitan. Akan kelihatan orang yang masa bodoh dengan firman Tuhan, dia mumpung tidak ada buka gereja, dia masa bodoh. Akan kelihatan siapa kita ketika ada di masa sulit. Di masa sulit, kadang-kadang ketika orang fitnah kita, kelihatan siapa kita. Kalau begitu orang fitnah, kita langsung datangi orang itu, dan kita balas maki-maki dia. Bahkan mungkin kita pukul orang itu, ketahuan siapa kita. Itu maksudnya firman Tuhan, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita mulai mengeluh, ngoceh sembarangan, tidak ingat firman Tuhan lagi. Oh, baru kita tahu. Oh, rupanya ketika dalam kesulitan, saya ini ngoceh sembarangan, mengeluh sembarangan, sampai ucapan macam-macam keluar dari mulut. Keadaan kita yang sebenarnya sering terlihat ketika kita mengalami kesukaran. Keadaan yang sebenarnya. Apakah kita tetap setia melakukan perintah Tuhan? Jadi ketika kita alami kesulitan, itu tujuan Tuhan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maksudnya bukan Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin kita lihat sendiri, kita buktikan sendiri siapa kita. Kita mengeluh atau kita bersyukur. Kita percaya atau kita khawatir. Itu Tuhan ingin tunjukkan siapa kita. Apakah kita tetap setia melakukan perintah Tuhan di masa-masa corona ini, di masa-masa kita sudah tidak pernah ketemu, atau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Saudara, melalui firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan untuk tetap setia lakukan perintah Tuhan, walaupun di masa sulit,
kita ingat pertolongan Tuhan tetap terjadi bagi bangsa Israel. Mereka dalam kehausan di tengah padang gurun gersang, mereka berseru dan Tuhan beri air. Tuhan jaga mereka dari ular yang ganas dan kalajengking untuk tidak menggigit mereka dan mereka tidak mati. Firman Tuhan katakan, kasut mereka pun tidak rusak selama perjalanan 40 tahun. Bayangkan itu. Kasut tidak rusak. Ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan turunkan mana, roti tiap-tiap hari. Mereka bisa pungut untuk dimakan. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan suruh kita ingat bagaimana Tuhan pelihara kita dari hari ke hari. Kan kita tidak bisa teriak di speaker, teriak, orang-orang datang belanja di tokoku. Orang-orang tolong cukupkan keperluanku. Hanya Tuhan yang mampu menggerakkan orang untuk keberhasilan kita, untuk kita alami kegenapan janji Tuhan ketika kita setia melakukan perintah Tuhan. Nah, peringatan Tuhan kepada kita yang kita lihat pagi hari ini melalui kitab Ulangan pasal 8. Yang pertama, Tuhan mau kita melakukan perintah Tuhan dengan setia. Untuk menghormati, menyenangkan Tuhan. Jadi melakukan perintah Tuhan dengan setia itu sama dengan kita menghormati dan menyenangkan Tuhan. Dan itu untuk keuntungan kita. Yang kedua, perjalanan sukar atas kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita sadari apakah kita bertahan untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk taat memiliki hubungan dengan Tuhan, dan kemudian perjalanan sukar yang atas kehendak Tuhan itu untuk melihat dan menghargai pertolongan Tuhan. Kita ingat bahwa kita ada sampai hari ini bukan karena kemampuan kita. Itu yang membuat kita terjaga untuk merendahkan diri, tidak nyombong. Karena firman Tuhan katakan dalam suratan Petrus, Allah melawan orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau Tuhan melalui kesukaran, Tuhan latih kita untuk rendah hati, berarti itu keuntungan kita. Tapi memang nyombong menyenangkan kan? Kalau nyombong menyenangkan, nyombong di televisi, dia bisa berkomentar, salahin sana, salahin sini, salahin sana, seakan-akan cuma dia yang betul. Komentar macam-macam, nyombong. Tapi firman Tuhan bilang, Allah lawan orang sombong, dan kita tinggal tunggu waktunya orang yang terus menyombongkan diri, baik di gereja maupun di negeri ini. Tuhan bilang, Tuhan lawan. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa.